GEG Leader Jakarta Barat. Ada pula bersama saya Marcelo dan Pauline yang merupakan co-leader. Google Educator Group atau GEG merupakan komunitas yang menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas pendidikan di seluruh dunia, baik secara online maupun offline. Grup ini menyediakan forum bagi pengajar untuk berkolaborasi, berbagi, dan saling mendukung satu sama lain. Pada intinya, Google Educator Group merupakan komunitas yang menyatukan saya, Anda, dan para pendidik dan pencinta pendidikan untuk berbagi penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Di komunitas ini, saya, Anda, dan kita semua akan berkenalan secara lokal dan global dan dapat berbagi ilmu, berdiskusi, serta bekerja sama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semua ini akan terwujud melalui event, meet up, gathering, atau dengan pertukaran informasi berkala. Nah, menarik bukan? Tunggu apa lagi? Saya tunggu di GEG Jakarta Barat. Silakan kunjungi link untuk mendaftar di komunitas GEG Jakarta Barat. Salam pendidikan! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali bertemu Bapak Ibu semuanya di pertemuan Maya ini dalam salah satu kegiatan dari sesi GEG Apex Staying Connected 7.0 dengan materi Conflict Resolution. Oh ya, sebelum kita sapa narasumber, saya perkenalkan diri saya, nama saya Fauzi dari GEG Kediri. Dan narasumber kita pada siang hari ini adalah dua orang yang sangat hebat, yaitu Ibu Anis Herni Setianti dan Bapak Apriansah. Saya bacakan dulu biodata dari narasumber pertama. Nama Anis Herni Setianti, hobi nonton, kulineran, jalan-jalan. Ini kayaknya cocok kalau diajak ke Kediri nih, karena banyak kuliner juga ini. Lulusan jadi S1 Pendidikan Bahasa Perancis UPI Bandung, pekerjaan guru SD di SD Lazuardi Al-Falah Depok, serta juga guru bahasa Indonesia di SMP Lazuardi Al-Falah Depok. Prestasi beliau ini luar biasa, Teacher of the Year 2012 Alphozien Elementary School Depok, Teacher of the Year 2018 Lazuardi Al-Falah Klaten, serta juga Google Certified Educator Level 1. Kita sapa dulu Bu Anis. Halo Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi. Selamat pagi. Terima kasih. Saya lanjutkan dulu untuk membaca pada biodata narasumber yang kedua adalah nama Bapak Apriansah, hobi sport dan traveling, wah luar biasa. Lulusan S1 Psikologi Universitas Tama Jagakarsa, yang saat ini juga beliau sedang melanjutkan pendidikan Magister Psikologi Profesi Universitas YAI. Pekerjaan beliau guru SD pendamping di SMP ya, di SMP Lazuardi Al-Falah Depok. Prestasi beliau pada tahun 2018 juara kategori tanding Pakubumi Open Championship Internasional, juara 2 kategori tanding Jakarta Championship. Kita sapa dulu Pak Apriansah. Halo Pak Apriansah. Halo Bapak-Bapak Ibu, salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Apriansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, langsung saja saya persilakan kedua narasumber untuk menyampaikan materi. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk present materi kita pada siang ya, menjelang siang hari ini. Oke,
Oke, apakah sudah terlihat Pak Fauzi? Ya, sudah. Oke, ya untuk kali ini karena kami berdua nih Bapak Ibu semua, jadi yang pertama nanti akan saya yang mengisi, lalu nanti selanjutnya akan diisi oleh rekan saya yaitu Bapak Apri. Ya, yang nah sebelum kita mulai nih Bapak Ibu semua, saya mau coba discuss ya apa sih itu konflik. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua bisa masuk ke link Mentimeter lalu dengan kode 8331869 kita mau tahu dulu nih sejauh mana discuss kita nanti tentang konflik ini, atau saya ditulis di chat ya. Oke. Karena biasanya ini ya, konflik itu apa ya kira-kira gitu, sejenis apa ini konflik? Oke. Oke, baru satu nih saya sharekan hasil word cloud-nya, baru masalah yang berat, lalu ada ketidaksepahaman, pertentangan, perbedaan pendapat. Wah, pertentangan ya, perbedaan pendapat. Lalu saya tunggu 2 menit ya. Beda antara fakta. Oke. Baru 5 orang nih yang mengisi Mentimeternya. Oke, ya. Sudah 2 menit. Ya, mungkin di 5 orang ini ya. Jadi kita ada hasil dari menti kita pada siang hari ini. Jadi masalah adalah, konflik adalah beda antara fakta, ketidaksepahaman, pertentangan, masalah yang berat, dan juga perbedaan pendapat. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi apa sih itu konflik gitu ya? Menurut Bernstein mengungkapkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang belum pernah dicegah. Konflik mempunyai potensi, ada yang memberikan hal positif dan juga hal negatif gitu ya. Hal positifnya apa? Jadi hal positifnya kalau dari hasil saya nih, saya diskusi dulu ya sama Pak Apri sebelumnya. Jadi hal positifnya, kita kalau misal ketemu lagi nih sama konflik yang A, kita jadi bisa tahu gambarannya, oh kemarin kita menghadapi konflik yang A, kita melaksanakan step-nya ini gitu. Jadi kita bisa saling evaluate juga, mengevaluasi dari step-step apa yang sudah kita lakukan untuk meresolusi atau memecahkan konflik itu. Lalu yang kedua juga bisa meningkatkan komunikasi. Nah itu sih kami yang, oh jadi konflik itu punya
efek positif juga ya gitu. Efek positifnya membangun komunikasi nih. Mungkin yang selama ini komunikasinya hanya by WA 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tapi karena adanya konflik, jadi kita semakin sering nih komunikasi gitu. Ya. Lalu konflik bisa terjadi jika ada 2 orang ataupun 3 orang itu saling bergantung lalu membuat kita frustasi, mungkin juga dia menggagalkan sesuatu apa yang sudah kita rencanakan gitu. Lalu bisa jadi salah satu pihaknya merasa marah karena memiliki persepsi bahwa orang lain telah mengganggu tujuannya. Duh, aku udah punya planning nih, planningnya mau ke mana misalnya pasar baru gitu, tapi pihak yang lainnya, aku kalau pasar baru, aku mau pasar lama gitu, karena pasar lama tempat kulineran gitu kan. Tapi di pasar baru adanya ini. Nah itu sih yang bisa jadi konflik, mungkin konfliknya juga masih yang ringan gitu ya, terjadi karena ada 2 atau 3 orang yang memiliki persepsi, sekali persepsi bahwa orang lain itu atau pihak itu telah mengganggu tujuannya. Nah, ada 2 tipe konflik gitu. Yang pertama, interpersonal konflik, dan yang kedua, intrapersonal konflik. Interpersonal konflik ini pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Seperti tadi ya, ada si B yang A maunya pasar baru, yang B maunya pasar lama nih. Jadi mereka bertentangan gitu ya keinginannya. Nah, yang kedua yaitu intrapersonal konflik, itu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Biasanya Bapak Ibu pernah nggak punya konflik nih di dalam dirinya sendiri yang kayaknya aku kalau melakukan yang A, aku nggak bisa deh, tapi ternyata yang hati kita yang B, yang lainnya, part B-nya, kamu bisa kok, tapi caranya gimana gitu ya, itu sih lebih ke intrapersonal konflik. Lalu studi literasi juga yang kami lakukan ada levels of conflict. Di sini ada 7 level of conflict. Yang pertama itu no conflict gitu ya. Jadi tidak ada konflik sama sekali. Dan di sini di tahap ini individu itu tidak menghadapi sengketa gitu. Lalu yang kedua ada hidden conflict, yaitu konflik yang tersembunyi. Jadi berbicara tentang konflik, lalu ada situasi ketegangan, tapi belum ada tanda-tanda nih, belum ada tanda-tanda kejelasan yang ini kayaknya konflik deh gitu ya. Jadi masih hidden konfliknya masih tersembunyi. Lalu yang ketiga, problems to solve, yaitu memecahkan masalah. Nah, konflik ini berada pada tahap yang positif, dia sadar nih, kayaknya kita ada masalah deh. Yuk kita bicara satu sama lain tentang masalah ini, lalu bekerja sama untuk memecahkan masalahnya. Lalu kita ambil resiko untuk membahas keinginan mereka, kekhawatiran, jadi lebih banyak diskusinya di problems of solve ini. Lalu yang level 4 itu argumen. Di sini ada perbedaan pendapat ya, mulai terlihat ada perbedaan pendapat, konfliknya meningkat ke arah perselisihan, jadi menggunakan serangan pribadi atau komentar, ada juga yang tindakan, jadi bentrokan ini memiliki efek negatif pada komunikasi dan juga proses pemecahan masalah serta hubungan. Lalu ada di level 5 ada health, jadi sudah lebih meningkat lagi, konflik sudah berkembang di luar kendali sehingga ada pihak yang mencari bantuan untuk mengelola perbedaan yang ada gitu. Lalu level 6 kita sudah meningkat lagi, fight or flight ya. Jadi salah satu atau kedua pihak mungkin lari dari situasi itu dan juga meningkatkan bentrokannya, kayak tadi ya ada komentar-komentar ataupun tindakan, dan perbedaan pendapat telah berubah menjadi perang interpersonal gitu. Terus ada level terakhir, level 7 yaitu intractability atau keras kepala nih, nggak ada yang mau ngalah dari pihak A ataupun pihak B, sama-sama merasa semuanya itu benar gitu ya. Salah satu atau kedua pihak ini mengakhiri konflik tak berujung dengan dibiarkan gitu aja. Oke. Lalu, nah dari konflik-konflik yang ada, nah baiknya ada konflik resolusi atau konflik resolution. Menurut Burton, konflik resolution adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Jadi kita berusaha nih dua-duanya dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluarnya.
Nah, kenapa ya konflik itu tidak boleh dibiarkan begitu saja dan juga perlu dilakukan konflik resolution. Jadi dengan adanya resolusi konflik mengakibatkan adanya penyelesaian konflik antar dua kubu. Jadi dapat diselesaikan dengan baik karena menganggap bahwa konflik itu adalah masalah bersama. Yuk kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah, jika terjadi konflik, maka bisa Bapak Ibu ataupun kita semua melakukan count to 10 and sleep on it. Jadi bisa kita diam dulu gitu ya, kita hitung biar nggak memuncak dan nggak keluar hal-hal yang selama ini tuh kita pikirin gitu. Terus lebih dipendam, kita count to 10 sampai 10, terus kalau misalnya juga belum bisa nih, belum bisa mereda, kita bisa cari satu tempat yang memang bisa relax, kita bisa memikirkan dulu bener nggak ya kalau misalnya saya mengeluarkan komentar itu, atau bener nggak ya kalau saya melakukan tindakan itu gitu. Jadi ada masa kita merenung gitu ya, count to 10 ini. Nah, kebetulan saya juga mengajar di SD ya, dan juga di konflik ini juga biasanya terjadi di usia dini, di usia kebetulan saya di kelas 1 juga. Jadi pendidikan resolusi konflik ini hal yang penting. Kenapa? Karena di usia ini juga anak-anak sudah berusaha ditanamkan pembiasaan, lalu penanaman karakter building-nya. Nah, dalam mengembangkan pendidikan resolusi konflik bagi usia dini perlu memperhatikan tentang menguraikan masalah, terus pemecahan masalah, dan juga menghilangkan permasalahan atau peace building education. Nah, biasanya saya di kelas kalau ada yang sudah mulai terlihat nih, biasanya sih di level 3 ya, udah mulai kelihatan dia udah berkonflik nih, di A dan B sudah mulai berkonflik, saya biasanya tarik mereka gitu ya ke ruangan yang memang kita ada bertiga aja gitu, lalu saya tanya ada apa gitu kan, ada masalah apa nih gitu antara kalian berdua, kita dengarkan dan juga kita discuss bener nggak ya apa yang kamu lakukan, terus sebaiknya apa nih kita untuk biar nggak ada konflik lagi gitu kan. Dan di kelas saya pun punya class rules. Kita salah satu class rules-nya adalah love friends gitu, dan juga say the good words. Nah, biasanya kita kembalikan ke rules di awalnya gitu. Jadi setiap pagi diulangin aja rules-nya supaya kita menghindari konflik gitu ya antar teman. Nah, kalaupun ada konflik itu tidak sampai ke level tadi ya, sampai level 7 tadi. Nah, proses resolusi konflik ini secara umum juga bisa, yang pertama, melakukan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi penyelesaiannya. Yang kedua, memahami perspektif dari seseorang atau kelompok yang sedang terlibat masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sikap pada mereka yang terlibat masalah untuk melakukan pendekatan. Biasanya udah kelihatan ya di perubahan sikapnya, yang biasanya ngobrolnya akrab gitu. Terus kalau saya sih biasanya di kelas anak-anak tuh kelihatannya dari mimik mukanya gitu, karena kami masih pakai masker, jadi kelihatan nih dari matanya kalau sudah mulai ngelihatnya agak-agak sinis ke salah satu temannya, saya biasanya panggil, ada apa ya gitu, atau yaitu dapat laporan dari teman-teman kecil di kelas gitu. Nah, oke. Selanjutnya ini kita ke konflik resolution strategi yang akan dipaparkan oleh Pak Apri. Gitu. Apri? Ya, terima kasih Ibu Ani atas paparannya. Saya di sini mengutip untuk konflik resolution strategi, saya ngambil dari Kenneth Thomas dan Ralph Kleeman. Karena menurut saya ini lumayan menarik untuk kita bahas. Bisa di next, Teacher Anis. Ya, jadi strategi yang pertama ini adalah avoiding ini adalah menghindar. Ketika orang mempunyai masalah itu cenderung ada yang lebih menghindari ketika orang mengabaikan atau menarik diri dari konflik. Jadi setiap orang itu punya masalah ya Bapak Ibu ya, bukan hanya anak-anak yang di kelas, tapi kita pun semua mempunyai masalah yang mungkin
kadang membuat kita tuh struggle, dan kita juga kadang tuh menghindari sebuah masalah, tapi menghindari di sini itu bukan berarti kita tidak menyelesaikan masalah ya, tapi untuk memberi jeda kepada diri kita untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang ada ketika orang yang sedang menghadapi masalah itu menghindar dan ngeblank. Nah itu jadi, pengambilan keputusan nanti itu, kurang tepat, jadi akan, bimbang ya, tuh. Terus, boleh next, Teacher Anis, oke. Yang kedua di sini adalah competing ini bersaing. Jadi, dalam conflict resolution itu juga ada yang namanya bersaing. Nah biasanya ini, digunakan juga orang-orang yang masuk ke konflik berencana untuk menang. Jadi setiap konflik itu kan, punya kepentingan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada yang pengen, suaranya didengerin, ada yang pengen pendapat saya itu harus benar dan menurut dia tuh konflik itu, sesuai dengan apa yang dia tuju, itu padahal kan tidak gitu. Tapi biasanya metode ini, digunakan ini tidak ada yang mau kalah nih, jadinya satu sama lain ingin, menyelesaikan konfliknya secara apa yang mereka pikirkan masing-masing gitu. Jadi, tidak memberi ruang untuk saling bertukar pikiran gitu. Tapi banyak sekali hal-hal seperti ini yang kita temui di, eee, luar ya terutama gitu. Oke, boleh lanjut Teacher Anis. Yang ketiga juga ada accommodating. Accommodating ini adalah strategi di mana pihak mengalah pada keinginan atau tuntutan pihak lain. Jadi, di sini pasti kepribadian manusia itu kadang beda-beda ya, nggak bisa satukan gitu. Kadang ada yang ingin, "Ya udahlah saya ngalah aja biar masalahnya nggak tambah panjang." Nah ini, termasuk dalam accommodating strategi conflict resolution. Jadi, pihak-pihak ada yang mengalah untuk tujuan tertentu, makanya kadang orang yang punya masalah yang lebih pengennya cepat selesai, biasanya, "Ya udahlah ngalah aja biar cepat selesai." Biasanya kayak gitu. Tapi ini tidak, apa ya, tidak membuat suatu kesepakatan yang win-win solution lah gitu. Jadi hanya membenarkan satu belah pihak gitu. Nah, yang keempat ini adalah kolaborasi. Jadi di sini ketika orang bersikap asertif atau kooperatif, suatu kelompok dapat belajar mengizinkan setiap pesertanya untuk memberikan kontribusi dengan kemungkinan menciptakan solusi bersama yang didukung oleh semua orang. Nah, jadi kolaborasi ini, eee, pihak konflik A dan B memberikan, sebuah masukan ya satu sama lain gitu. Nah, di sini kita berkolaborasi untuk menemukan win-win solution tadi dari untuk menyelesaikan masalah. Dan ini biasanya seringkali, digunakan namanya kayak mediasi ya, mediasi atau musyawarah ini lebih ke collaborating. Jadi menemukan, sebuah jawaban bersama gitu. Yang terakhir ini ada, nah, kompromi, di mana kompromi ini strateginya adalah para peserta bersikap asertif dan kooperatif. Jadi di sini, setiap orang itu melakukan upaya untuk mencapai tujuan yang baik nih, jadi difasilitasi oleh fasilitator atau mediator. Nah, dari kelima yang sudah dipaparkan ini, kebetulan saya juga mengajar di SMP ya, SMP ini salah satu, mempunyai masalah yang mungkin banyak masalah yang struggle gitu, jadi mengganggu dalam dirinya. Karena masa remaja itu masa di mana mereka peralihan dari anak-anak ke dewasa. Dan biasanya, kami di Lazuardi Al-Falah itu sering menggunakan antara collaborating dan kompromi. Nah, di sini memang ketika menyelesaikan masalah itu tidak bisa langsung atau menghasilkan jawaban di hari itu, karena kita butuh yang namanya validasi untuk, masalah A dan masalah B, dan kita ingin keduanya itu, mempunyai jalan pikiran yang bisa menghargai satu sama lain gitu. Lebih ke kita kompromi nih bagaimana supaya masalah ini bisa selesai. Karena kalau remaja itu memang banyak sekali masalahnya dan memang, mereka itu egonya mungkin ya sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang menurut dia itu benar gitu. Tapi kita menekankan bahwasannya itu, tidak benar gitu. Ketika, mereka sudah berpikir seperti itu,
kedepannya mungkin akan lebih banyak untuk mengedepankan egonya dia untuk menyelesaikan masalah, padahal tidak. Jadi kita, lebih baik untuk menghargai opini satu sama lain dan mencari kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang, menemukan jalan buntu gitu, nanti disediakan yang kayak mediator atau fasilitator untuk menengahi masalah yang ada dalam lingkungan sekolah nih khususnya atau nanti di luar gitu. Kalau di luar itu biasanya kan tergantung ya misalkan kayak kita di tempat kerja nanti mediasinya itu kalau nggak di HRD sama bagian, yang lain gitu. Jadi tidak bisa, menyelesaikan dengan misalkan masalah A dan B tapi yang jadi mediasi nih si temennya A nih, jadi kan jadi pihak sebelah, jadi tidak bisa. Untuk jadi fasilitator atau mediasi ini juga mempunyai sebuah, eee, kapabilitas yang harus tinggi ya, karena mereka harus bisa menganalisis masalahnya A dan masalahnya B dan menemukan jalan keluar yang lebih baik gitu. Jadi tidak memberatkan satu buah pihak. Terkadang memang kalau, di lapangannya banyak yang kadang memberatkan satu pihak gitu, itu memang tidak baik. Jadi tidak ada kepuasan untuk menyelesaikan masalah dalam resolusi konflik tersebut, seperti itu. Nah, mungkin, itu ya yang, mungkin saya bisa sampaikan untuk mungkin kita lebih enaknya kayak sesi diskusi ya untuk saat ini ya, bagaimana dari, perspektif teman, Bapak dan Ibu semua di sini yang hadir, mengenai masalah resolusi konflik. Terima kasih, untuk semuanya, kita mulai coba sesi diskusi. Ya, terima kasih Bu Anis dan Pak Apri. Jadi Bapak Ibu, ini menarik sekali bicara konflik resolusi. Tentunya kita ya di lingkungan sekitar kita di dunia pendidikan pasti ada konflik. Nah, ini silakan bagi Bapak Ibu semuanya kalau ada pertanyaan kita buka sesi diskusi. Bisa langsung ya atau juga mengisi di ini menu question and answer ya atau langsung silakan. Ini Pak Apri, jadi mungkin juga Bu Anis, jadi ada satu hal juga tadi disampaikan Bu Anis ada terkait dengan konflik itu kan interpersonal dan intrapersonal Bu Anis ya. Nah kalau bicara intrapersonal itu kalau dalam diri kita pengen tahu masalah anak itu bagaimana misalnya seperti itu karena dia sendiri kan punya konflik. Nah kadangkala ya kita nggak tahu kan karena sifatnya intra, gimana ini cara mengoreknya ini Kak? Oke, kalau saya biasanya di kelas itu kita ada sesi refleksi ya Pak Fauzi. Jadi di setiap sebelum akhir pembelajaran kita biasanya ada sesi refleksi dulu gitu. Terus biasanya juga kalau anak kecil kebetulan saya di kelas 1 ya, di kelas 1 biasanya mereka lebih open gitu sama kita. Jadi setiap pagi kalau itu selalu ada cerita baru dan ada juga sih yang curhat teacher aku kemarin nangis loh gitu. Kenapa nangisnya? Jadi kita berusaha korek di situ gitu. Nangis kenapa? Iya aku sebenarnya mau ikut sama mami tapi ternyata nggak boleh gitu karena aku sekolah nih besoknya gitu sih Pak. Jadi kita juga kalau di kelas bawah itu di kelas anak usia dini ya gitu lebih kalau tadi Pak Apri kebetulan menyampaikan remaja itu lebih tertutup ya, kalau anak kecil dia lebih terbuka. Jadi setiap pagi itu selalu ada cerita baru dan ya masalahnya mereka itu biasanya lebih bisa langsung dikasih tahu gitu ke teachernya gitu sih Pak. Selain ada sesi refleksi itu ya gitu setiap minggunya. Boleh sharing dengan Pak Apri barangkali karena saya di SMK juga Pak Apri. Kalau saya SMK Pak Apri, jadi ini siapa baik. Ya. Jadi kalau SMP ini juga sudah mulai kompleks persoalannya ya. Iya, SMP dan SMK itu permasalahannya itu sangat kompleks ya terkait mau dalam diri dia maupun lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau saya biasanya di Lazuardi itu awal pertama masuk itu saya mengenali dulu nih karakter dari setiap anak itu. Jadi ketika awal tahun ajaran baru kita masuk ke dalam misalkan ini Bapak Ibu jadi ada yang wali kelas ya. Ini
Ini sih sebenarnya bukan hanya wali kelas tapi untuk semuanya. Jadi kita mengenali dulu nih karakter setiap anak itu seperti apa. Melalui mungkin ada tes-tes psikologi atau keseharian dia di rumah dengan kita menanyakan pada orang tua. Jadi remaja itu pengennya didengar, Pak. Semua remaja SMP itu, SMK itu maunya didengar. Jadi kita nggak bisa ngekanter atau langsung ngejudge, kamu tuh harus ini, nggak bisa. Jadi kita tuh harus perlahan masuk dunianya dia dulu, mengenali dia siapa, baru nanti kita memasukkan hal-hal yang positif ketika dia sudah nyaman berada di sekitar kita. Kita kalau misalkan tiba-tiba masuk langsung ke dunianya dia dan dia nggak nyaman, dia nggak akan terbuka. Ketika nggak terbuka itu yang sulit untuk menggali dia punya konflik apa sih dalam dirinya gitu. Tetapi kalau kita sudah bisa masuk dalam dunianya, dalam dirinya, bahwasannya, oh iya, saya itu diterima loh di sini. It's okay, itu bisa menggali semua apapun konflik yang ada di dalamnya dan bisa perlahan menyelesaikan. Berarti di sini poinnya adalah kita menggalinya itu lebih ke secara personal ya, tidak di umum. Jadi biasanya juga remaja itu nggak mau ketika ada masalah itu dibahas di depan umum. Jadi kita harus di belakang nih ngomongnya pelan-pelan. Ketika remaja salah pun di depan kelas itu kita nggak bisa langsung ngejudge, kamu salah. Nah itu membuat suatu konflik baru di internalnya dia gitu. Kok aku diginiin sih gitu. Jadi kita harus bisa menganalisis gitu. Kita tarik dulu ke belakang, kita ngomong. Selesai pelajaran mungkin kita kayak lebih nasihat ya, nasihat ngobrol santai lah. Oh, biasanya tadi ini salah loh gini. Kita nggak membenarkan di awal, tapi kita membenarkan di akhir gitu. Kalau di awal itu kadang membuat mental orang tuh langsung down gitu. Itu sih Pak biasanya yang paling kita lakukan di SMP Lazuardi deh. Ya, terima kasih Pak Afrin. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan. Ini kesempatan kita untuk berdiskusi dengan narasumber. Silakan. Izin Pak. Oke, silakan nih. Silakan Bu Ratu. Maaf sambil ditutup ininya. Diambil off Ya. cam. Di kelas saya itu anak-anaknya itu menonjol masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Cuma mereka terus berkonflik, saya jadi bingung. Ada yang satu orang yang seolah-olah dia juga sering memutuskan pertemanan dengan antara teman A dengan teman yang lainnya gitu misalnya. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang nggak mau memberi kesempatan buat anak-anaknya tampil. Jadi kalau ada perlombaan semua diborong. Itu anak laki-laki. Perlombaan apapun sama dia. Itu gimana caranya saya? Udah dikasih tahu misalnya ya. Gantian ya kita kasih kesempatan yang lain. Anggar ketika lomba, dia lagi yang lomba. Bagaimana harus saya menghadapinya gitu. Ini saya bingung, ini udah masuk semester 2 tapi anak-anak masih belum bisa diarahkan. Atau juga mereka entah karena 2 tahun pandemi belajar di rumah, jadi nggak bisa itu bersosialisasinya kurang. Gimana ya Pak, Bu? Oke, silakan langsung ditanggapi, bisa. Oke, mungkin kalau dari saya ya Ibu Ratu, kalau di kelas kami biasanya kami kita punya kita kembalikan ke rules gitu ya, ke kelas rules-nya memang harus kita jalan itu patokannya itu ke sana gitu ke rules ya. Jadi anak-anak itu kebetulan saya, di kelas 1 itu gitu setiap pagi itu guru kelas selalu kelas rules kita apa gitu diulang terus ya setiap harinya gitu. Terus juga memang di awal itu kami juga menemui sedikit kendala ya sama seperti Ibu yang aduh kelas rules-nya belum jalan nih karena mungkin itu ya karena pandemi nggak pernah sosialisasinya kurang, terus juga ketemu sama teman-teman baru lagi mengenal lingkungan baru tiba-tiba kelas 1 gitu ya dari TK itu kita buatkan akhirnya list gitu ya karena semua pengen jadi leader waktu itu. Kita mau jadi leader, aku yang mau jadi leader hari ini, kan kamu udah ini belum, jadi sama sih kayak Ibu gitu, nggak mau kasih kesempatan sama yang lainnya. Akhirnya kami membuatkan list Bu, jadi setiap hari leader kami itu berbeda gitu, beda orang. Tuh lalu begitupun untuk imam dan juga yang baca iqomah gitu, itu pun kami kasih listnya. Jadi anak-anak kalau misalnya udah selesai si A, misalnya oh Anis sudah selesai nih, Anis udah jadi leader hari ini. Nah besoknya kita berikan di situ dicek gitu, let's check the other gitu. Jadi cek leader yang lainnya, terus juga
kami di kelas juga ada namanya classroom jobs gitu. Jadi kita berikan itu setiap seminggu sekali kami ganti Bu gitu. Untuk classroom jobs ini kayak asisten teachernya gitu, siapa yang mau. Jadi kayak yang membersihkan whiteboard juga tuh tadinya tuh rebutan gitu kan. Aku yang mau membersihkan gitu. Akhirnya ya udah deh kita bikin classroom jobs yuk gitu. Jadi setiap minggunya itu anak-anak tuh gantian gitu. Jadi kami dari situ sih sebulan sudah ada pembiasaannya itu mulai terlihat gitu, terlihatnya oh iya gantian loh gitu. Bahkan siswa kami karena kami sekolah inklusi juga, siswa ABK pun ikut bagian gitu, ikut bagian ke dalam classroom jobs tadi, lalu dia punya porsi untuk menjadi leader ataupun dia menjadi imam dan juga baca iqomahnya gitu sih Ibu kalau di kelas bawah ya. Gitu. Dicoba nanti. Ya Ibu, saya izin menambahkan ya mungkin dari versi kelas atas ya Bu. Kebetulan ini kan tadi kelas 12 ya Bu. Saya kelas 7 Oh, 7. dengan 2 ABK. Oke Bu. Jadi kalau biasanya kalau di SMP itu setelah kita sudah menekankan rules dan jobs, rules kelas dan jobsnya, kita tinggal memetakan nih Bu, siswa-siswa yang misalnya low, middle, dan high. Kan di sana kan banyak yang menonjol yang high ya. Jadi yang high itu dipecah untuk biasanya tuh dilazarin namanya peer teaching ya. Jadi temannya itu saling mengajari. Meskipun memang di awalnya banyak yang nolak gitu, maksudnya apaan sih nanti bla 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 bla, tapi kita terus menekankan peer teaching kepada yang dari yang high ke middle atau dari high ke low. Jadinya ketika ada suatu masalah, yang high ini bisa jadi pendampingnya yang low nih. Ya kan kadang kita metode belajar itu hanya tidak melalui lewat guru ya, tapi bisa masuk lewat teman gitu. Nah, jadi sudah dikategorikan, kita memberikan kesempatan juga untuk yang tidak ingin kompetisi untuk ikut kompetisi gitu, maupun nanti satu kelas itu misalkan menolak, misalkan ada lomba matematika, tapi kita mau menonjolkan anak yang low nih Bu, kita tonjolkan, kita bantu dia untuk mengerahkan potensi-potensi yang mungkin ada dalam dirinya gitu. Jadi ketika dia sudah merasa dihargai dan merasa nyaman, ke depan itu akan lebih baik sih Bu. Mungkin lebih ke seperti itu sih Bu. Kita mengklasifikasikan dulu dari ketiga itu, baru kita bantu yang low untuk semua. Dan kita juga harus memberi pengertian bahwasannya kompetisi itu baik, semua itu baik. Tapi memang ada waktunya ketika dia harus kompetisi dan harus tidak. Gitu. Dan di kelas pun konflik remaja itu memang banyak ya Bu. Saya juga mengalami kebetulan di kelas itu konflik remaja itu banyak sekali gitu, dan banyak yang trouble gitu. Memang pendekatannya memang harus lebih dekat gitu. Kita sebagai bukan hanya sebagai guru, mungkin sebagai teman curhat atau temannya itu membantu dia untuk menyelesaikan masalah sih. Bapak maaf mengganggu. Kalau Bapak kan sebagai psikolog ya latar belakangnya. Kalau wali kelas itu kan kebanyakan nggak nyampe ke sana ilmunya kadang-kadang. Terus kami juga sebagai pengajar berkaitan dengan jam mengajar. Kadang-kadang tidak bisa ke kelas yang di wali kelas sih tiap hari gitu. Karena harus ke kelas yang lain. Gimana caranya itu? Salah satu program yang mungkin dijalankan oleh bimbingan konseling atau BK ya ini Bu, maksudnya kita berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling gitu, menjelaskan bahwasannya setiap anak kita nih harus dibantu gitu. Memang peran guru konseling di sini tuh sangat penting ya kalau untuk remaja ini ya gitu. Tingkat-tingkat remaja ini sangat kompleks masalah-masalahnya. Jadi kalau memang kita wali kelasnya tidak mempunyai waktu misalnya Bu, jadi kita bisa memberikan seperti notes atau anekdot ke guru BK. Jadi guru BK-nya yang membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas mungkin bisa tinggal follow up nih bagaimana nanti masalahnya yang terjadi gitu. Dan tindak lanjutnya biasanya lebih ke guru bimbingan konselingnya sih gitu. Siap. Makasih Pak. Makasih banyak Ibu, Bapak. Sama-sama Ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Ratu
Barangkali dari Bapak Ibu yang lain silakan. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit, jadi cukup waktu kita Mas Yan untuk diskusi. Silakan. Sedikit menambahkan juga. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Fauzi, mungkin boleh ditanya peserta-peserta saat ini berada di jenjang apa saja gitu, Pak, lewat chat. Oke, terima kasih Bu Irma. Ya. Ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu, saya lewat chat, nanti silakan ya Bapak Ibu untuk mengisi dari jenjang mana saja ya. Ya, karena biasanya permasalahan tiap jenjang beda-beda ya. Kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat dari jenjang apa, terus biasanya yang terjadi itu permasalahannya apa saja di sekolah. Nanti kita bisa diskusi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau secara umum juga di SD itu kan malah tidak ada BK ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin Bu Anis bisa sharing-sharing gimana ini strateginya ini Bu Anis. Iya betul Pak, jadi kalau di SD belum ada BK ya gitu, jadi kadang yaitu kita ada sesi refleksi, terus kebetulan di kami ada setiap hari itu sebelum pembelajaran itu selalu ada waktu untuk diskusi itu setiap pagi gitu, jadi kita bisa juga guru kelas itu checking gitu masalah emosinya gimana, kan bisa juga terlihat dari mukanya nih, terus nanti kita dekati yang memang raut wajahnya itu tidak seperti biasanya gitu ya. Biasanya kan mereka langsung yang pikir gitu kan, seneng gitu, terus ada yang kok lesu gitu. Nah itu biasanya kita panggil, kita ajak ngobrol, terus juga biasanya kalau misalnya masalahnya juga lumayan agak berat dan juga guru kelas ataupun kepala sekolah itu nanti bisa diskusi dan juga menghubungi guru BK yang ada di SMP gitu. Jadi kita diskusi nih. Biasanya juga saya diskusi sama Pak Apri, kita di kelas ada gini nih gitu, terus bisa nggak bantu kita gitu untuk observasi di kelas gimana sih gitu biar kita juga ketemu nih jalan keluarnya gitu sebelum kita ke orang tua gitu sih Pak. Ini ada beberapa yang menyampaikan dari jenjangnya. Kalau yang dari Bu Ratu tadi masalah umum, jadi bucin nih, butuh cinta. Dan sosialisasi. Ini adalah krusial dan kompleks banget kalau di SMP. Pubertas ini ya. Memang, nah ini gimana ini? Kalau saya ini dulu ya Bu, mungkin sharing ya, kalau di sekolah kami kebetulan juga ada nih masalah bucin dan sosialisasi. Jadi kami itu biasanya menerapkan yang namanya sistemnya kayak kita harus komunikasi apapun yang ingin mereka lakukan gitu. Sometimes kalau bucin itu kita sebenarnya untuk remaja itu menyukai orang itu wajar ya, maksudnya lawan jenis ya, yang berbahaya ini sampai mengarah yang melenceng gitu, yang hal ini sangat dihindari. Tapi kita menekankan seperti ini, kamu menyukai orang itu nggak apa-apa gitu, bebas. Tetapi dengan aturan-aturan yang semungkin banyak yang baik ya, yang positif lah maksudnya seperti itu. Kalau kita menekan, kamu jangan sama ini, jangan sama ini. Ketika sudah kata jangan itu biasanya mereka akan kepo nih, semakin banyak ingin tahu mereka apa sih, kenapa sih jadinya nggak boleh jangan tuh kenapa gitu. Kita lebih memfasilitasi tapi dengan hal-hal yang positif. Kalau biasanya memberikan kayak materi-materi mengenai percintaan atau ini hukumnya apa sih pacaran, seperti itu kita memberikan hal-hal yang mungkin menarik ke arah sana. Kalau untuk sosialisasi memang kalau di kelas saya kebetulan biasanya langsung diberikan per kelompok sih Bu. Jadi memberikan tugas itu selalu berkelompok. Kenapa? Biar mereka itu dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dan temannya juga di mix terus
nggak hanya itu aja, dan tempat duduk dari siswanya pun kita mix setiap minggu yang bertujuan untuk agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Biasanya sih gitu sih Bu. Tapi ini saya agak menarik masalah bucin. Kompleks sekali masalah itu. Boleh ditambahkan Pak Apri? Boleh Bu. Itu Ya, jadi kebetulan saya satu tim dengan Pak Apri, Bu Anis, Bapak Ibu semua. Jadi saya selalu, memang kalau pacaran ini kompleks ya. Kadang-kadang kita juga ingin mereka tuh secara sehat berteman ya. Tapi kita tahu bahwa memang ada masanya mereka udah mulai suka nih ketika SMP. Jadi saya selalu bilang perasaan suka sama seseorang itu wajar. Saat ini kalian masih perlu eksplor banyak hal. Saya suka bilangnya seperti itu sih. Bahwa suka itu wajar dan alamiah gitu, kita suka sama orang lain. Tapi kita pun juga perlu porsi pengembangan diri nih gitu. Kita butuh eksplorasi ke banyak hal. Ketika perhatian kita fokus sama satu orang, biasanya eksplorasi kita jadi terhambat gitu. Saya akan sampaikan secara logika sih, dan kemudian juga secara sains saya sampaikan juga gitu. Saya memang ayat terkait berpacaran itu tidak boleh gitu ya, tapi kita akan masuknya dari logikanya dulu nih. Logikanya adalah kalau kita bersentuhan pasti ada aliran-aliran listrik yang nyamber gitu ya, kalau misalnya di tubuhnya remaja itu, dan pasti ada keinginan untuk lagi gitu ya, untuk melakukan sentuhan fisik lagi dan lagi gitu. Jadi kita jelaskan secara sains seperti itu. Dan kita sebagai anak remaja kadang tidak bisa mengontrol. Saya selalu bilang begitu. Karena itu ada ayat bahwa dilarang berduaan itu karena juga kita secara sains nggak bisa mengontrol diri ketika berduaan. Jadi cara kita itu pelan-pelan ya Pak Apri ya, secara halus lah kita bilang ke anak-anak untuk kita berteman sama semuanya, dan secara tata letak bangku juga kita rolling terus gitu anak-anak, biar mereka nggak bisa berteman sama semuanya, tidak fokus ke hanya 1-2 orang yang mereka suka, tapi mereka melihat dunia tuh lebih luas gitu. Jadi caranya seperti itu kurang lebih. Terima kasih itu ya Ibu, Pak Apri. Bapak. Iya, baik. Ya. Terima kasih Bu Irma sudah sharing. Ini adalah terima kasih Bu Irma atas sharingnya. Jadi ini tambahan ilmu yang luar biasa. Tak terasa ini juga sudah waktunya 11.48. Kelihatannya kita sudah harus closing ini. Sebelum kita tutup, ada satu barangkali pertanyaan. ada statement Ini ada satu pertanyaan dari Pak Apri untuk penutup. Ada kata-kata penutup mungkin dari Pak Apri atau dari Bu Anis, silakan. Boleh jawab pertanyaan lagi mungkin ya Pak, Ini. dari Pak Mamai apa Bu Mamai ya, satu pertanyaan ya, boleh gimana Pak begitu. Apri? Bisa ya? Oh bisa Bu. Itu oke. Oh ya. Di kolom chat ya Pak. Ya. Iya. Jadi di situ Bu Mamai ya, saya bacakan. Jadi pada beliaunya di SMA kelas 10 dan 12. Untuk kelas 10 lebih ke konflik proses adaptasi dari masa mereka SMP ke SMA. Jadi mereka kaget dengan pelaksanaan pembelajaran yang berbeda dari SMP ke SMA. Jadi cenderung pada perubahan ini tadi. Silakan. Mungkin bisa dari Pak Apri atau Bu Anis. Oke. Sebelumnya salam kenal Bu Mamai. Ini biasanya permasalahan yang kompleks juga sama sih ketika SD ke SMP, SMP ke SMA memang mengalami suatu perubahan yang sangat drastis dalam dirinya gitu. Memang butuh penyesuaian yang baik ya untuk hal ini gitu. Tapi kalau dalam kita sebagai teacher atau gurunya mungkin pertama kita menekankan bahwasannya di awal itu menjelaskan goals-nya itu apa saja sih tujuan dari pembelajarannya tersebut. Mungkin kita mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu gitu. Ketika ringannya dirasa sudah mampu untuk menguasai, baru kita lanjut ke step berikutnya. Jadi memang ini menurut saya ketika kita diberi hal penyesuaian itu memang lebih enak dari yang mudah dulu.
step yang mudahnya dia dapat dilalui nggak ada anak ini. Kalau bisa dilalui, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Kalau step berikutnya masih stuck, berarti kita tahan di situ terlebih dahulu. Jangan dilanjutkan. Ketika kita langsung memberikan hal yang berat, itu akan memberatkan diri siswa. Kita pun sama gitu, ketika ada di suatu hal yang kita masih adaptasi, anggaplah kita ada di Rusia atau di Korea gitu. Kita culture bahasa deh gitu singkatnya. Kita datang ke sana tiba-tiba tinggal dan belajar dan kita nggak tahu bahasa di sana. Itu langsung bikin kepala, apa ini gitu. Lebih ke kita memberikan hal-hal yang mudah, pelajaran mudah yang lebih dahulu gitu. Pembukanya lah bahasanya, pembukanya lebih mudah. Terus untuk ada apa, ya lebih ke sana sih Bu Mamai mungkin ya. Atau Bu Anis mau menambahkan? Iya, biasanya sih memang proses adaptasi itu ini ya, apa namanya, perlu waktu juga ya Pak Apri. Jadi nggak bisa cepat juga gitu untuk prosesnya seperti tadi yang dari SD ke SMP juga tentunya ada proses adaptasi gitu. Dan biasanya kita di awal pembelajaran juga nggak langsung pembelajaran yang pindah tingkat ya, gitu ke yang lebih tinggi kita nggak langsung belajar ya Pak Apri. Biasanya ada hari pertama masuk sekolah gitu, jadi lebih mengenal lagi sama temennya, terus juga kita kasih gambaran gitu, jadi nggak langsung belajar gitu, lebih tahu lagi lingkungan belajar yang barunya itu seperti apa gitu sih. Ya, Ibu Bapak hatur nuhun. Saya udah nyoba, mohon maaf ya saya off cam. Iya. Iya, sudah di awal pembelajaran, pengenalan dulu mengenai pembelajaran di SMA seperti apa, kebiasaan-kebiasaan SMP yang baik boleh diambil, dipakai, kalau yang tidak baik mohon ditinggalkan. Selalu ada statement begitu. Kemudian memberitahu bahwa setiap tingkatan itu pasti kita sudah diberikan kemampuan sama Allah untuk melaksanakan itu gitu. Jadi seperti bermain game, suka dikasih tahu seperti itu, bahwa di level 1 kalian kemampuannya gini, level 2 pasti akan bertambah lagi kemampuannya. Dan itu sudah secara alami Allah udah pasti ngasih kemampuan seperti itu gitu. Paling itu aja sih dasar yang suka dijelasin ke siswa. Tapi ya mungkin proses adaptasi setiap siswa beda-beda ya Bu ya Pak. Jadi tetap aja sampai semester 2 sekarang. Bu, subhanallah Ibu sudah melakukan itu juga sudah luar biasa gitu, sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Memang kita nanti tinggal melihat saja nih beberapa, mungkin kan nggak semua anak ya, tapi beberapa anak yang mengalami proses adaptasi yang lama gitu, mungkin lebih kita pendekatan dengan anak tersebut seperti itu sih Bu. Kalau yang step-step sudah Ibu jelaskan sudah luar biasa, Masya Allah Bu. Oke, baik Pak, hatur nuhun. Ibu hatur nuhun pisan Ibu. Oke, terima kasih Bu Mamai atas pertanyaannya dan juga jawaban dari narasumber Pak Apri dan Bu Anis. Ini ada lagi sebelum kita tutup. Nah, satu lagi barangkali ada, silakan. Kalau tidak kita bisa cukupkan Bu Irma ya. Baik. Iya Pak. Oh ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya persilakan mungkin Pak Apri ada penutupan, kata-kata penutup atau juga dari Bu Anis, saya persilakan dulu. Monggo. Oke, mungkin kalau dari saya jangan takut untuk dinilai terlalu reaktif terhadap suatu masalah gitu ya, kayak tadi ada level itu siapa tahu nanti jangan dibiarin gitu, nanti nggak apa-apa deh sekarang aja diselesaikan, jangan tunggu sampai dia sampai di level 5. Jadi kalau ya saya dulu dianggap itu terlalu reaktif, enggak gitu ya. Jadi kita untuk bisa supaya menghindari konflik yang terlalu besar, jadi yang kecil-kecil ini kita atasi dulu, gitu aja sih, dan fokus sama si konfliknya. Ya, silakan mungkin Pak Apri, monggo. Kalau saya ya dari materi hari ini, saya lebih menekankan penutupnya, hargai setiap orang, hargai diri sendiri, bahkan kita
dan mengucap kata hal-hal yang positif bahwasannya kita mampu untuk menyelesaikan semua masalah itu. Kayak seperti itu. Karena suatu mindset sugesti itu menentukan jalan pikiran kita akan seperti apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber dengan penyampaian kata-kata penutup dari beliau. Tentunya ini merupakan pertemuan terakhir pada sesi ini dan semoga apa yang kita pelajari dan kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Dan saya juga berterima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi ikut serta dalam pertemuan hari ini. Dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Oh ya, ini Ya, Pak Arif kita ya foto yang dulu foto ya. sama-sama. Ya. Bapak Ibu silakan di open cam-nya. Kita mau foto dulu. Yang bisa yang memungkinkan open cam silakan open cam. Kita mau tunggu 1 menit nih di sesi pemungkas. GG Asia Pasifik. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita akan jumpa lagi ya di event selanjutnya. Biasanya event JJ APEC ini per 3 bulan dan serentak di sekian negara di Asia Pasifik, Jepang, Taiwan, di Malaysia, Filipina, Indonesia, Korea. Jadi kita ada banyak tempat di Asia Pasifik yang menyelenggarakan event bersamaan di hari ini. Kami selaku perwakilan JEJ, saya ada Pak Gusman di sini, Pak Fauzi, Pak Ernawan, ya dan Pak Arifin mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua. Saya screenshot dulu, pasang muka terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar kita lihat dulu. Ini ada pantun makan pisang di warung kopi lama siang dan jangan lupa tetap happy. Mantap kali ini Bapak. Wah, Cakep. happy semua ya. Untuk dikasih pantun. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah sertifikat akan dijerit minggu depan sama tim GEG. Mohon ditunggu kabarnya di grup yang ada. Jangan live dulu. Ya, oke. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Waalaikumsalam. semua. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih banyak.